Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat teman-teman saya. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang penting dan menarik, yaitu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. ASEAN adalah organisasi regional yang terdiri dari 11 negara di Asia Tenggara. Mari kita jalan-jalan bersama dan menjelajahi apa yang membuat ASEAN begitu menarik. Poin pertama, pengenalan ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967, Menteri Luar Negeri 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, bertemu di Bangkok, Thailand, dan menandatangani deklarasi Bangkok yang menandai pembentukan ASEAN. Deklarasi ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di Asia Tenggara. ASEAN didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya antara negara-negara anggota. Negara-negara anggota ASEAN saat ini adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Poin kedua, misi dan tujuan ASEAN. 1. Kedamaian dan stabilitas. Salah satu tujuan utama ASEAN adalah memelihara kedamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Ini dilakukan melalui dialog politik dan kerjasama keamanan. 2. Pertumbuhan ekonomi. ASEAN mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut dengan membuka pasar dan mengurangi hambatan perdagangan. 3. Kerjasama sosial budaya. Organisasi ini juga mempromosikan kerjasama dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. 4. Peningkatan kesejahteraan. Salah satu fokus utama ASEAN adalah meningkatkan kesejahteraan warga negara di seluruh wilayah melalui proyek-proyek pembangunan. Poin ketiga, keuntungan ASEAN. Apa yang membuat ASEAN begitu menarik? Beberapa keuntungan dari organisasi ini adalah: 1. Penguatan bersama. Dalam ASEAN, negara-negara kecil dan negara-negara besar bekerja bersama-sama untuk memperkuat posisi mereka dalam hubungan internasional. 2. Pembangunan ekonomi. ASEAN adalah salah satu pasar terbesar di dunia dan anggota-anggotanya saling mendukung dalam perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi. 3. Kerjasama lintas batas. ASEAN mempromosikan kerjasama lintas batas seperti pariwisata, pendidikan, dan budaya yang membantu meningkatkan pemahaman antara negara-negara di wilayah tersebut. 4. Kedamaian dan stabilitas. ASEAN telah memainkan peran penting dalam memelihara. 4. Kedamaian dan stabilitas. ASEAN telah memainkan peran penting dalam memelihara kedamaian di kawasan Asia Tenggara selama beberapa dekade. Mungkin saja yang akan saya bahas. Poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizal Tapori. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan presentasi ini. Prinsip-prinsip kerjasama ASEAN yaitu 1. Musyawarah dan mufakat. Salah satu prinsip inti ASEAN adalah menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mufakat. Ini berarti negara-negara ASEAN berbicara dan mencapai kesepakatan sebelum mengambil tindakan. Yang kedua, ketidakberpihakan. Negara-negara ASEAN
sebagai mana dialog ekonomis. Ada pula bidang ekonomi ASEAN. Yang pertama, ekonomi. ASEAN dalam menciptakan masa depan dan ekonomi yang besar, memfasilitasi perdagangan bebas antar anggota negara. Yang kedua, keamanan. ASEAN adalah bekerjasama dalam mengatasi masalah regional, termasuk penyelesaian sengketa perbatasan dan kerjasama dalam perdagangan. Yang ketiga, sosial dan budaya. Program pertukaran budaya, pendidikan, dan kebudayaan sebagai ikatan sosial antar negara. Yang keempat, lingkungan hidup. Negara-negara ASEAN berusaha bersama untuk melindungi lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Manfaat kerjasama ASEAN. 1. Perdamaian dan stabilitas. Kerjasama ini dalam bidang perdamaian di kawasan Asia Tenggara selama puluhan tahun. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pasar tunggal membuka peluang yang besar dan pertumbuhan bisnis besar. Ketiga, kerjasama lintas batas. Program pertukaran budaya dan pendidikan membantu memahami keberagaman dan memperkuat hubungan antar negara. Ada pula masa depan ASEAN. ASEAN terus berupaya untuk mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan masalah keamanan. Dengan kerjasama yang kuat, ASEAN dapat memainkan peran penting dalam membangun dunia yang lebih baik. Kesimpulannya, ASEAN adalah contoh inspiratif tentang bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan membuat kualitas warga negara yang lebih baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga Anda menemukan presentasi ini menarik dan bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Jaya Haji. Saya Muhammad Ridwan Angkori. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari Bapak ITS. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Dewan Juri. Ya, anak boleh ibu minta bantuan? Ya, boleh. Bisa ditayangkan kembali yang tadi bendera-bendera anggota. Iya, anak, ibu mau minta tolong anakku tunjuk benderanya dan sebutkan negaranya. Boleh? Oke. Ini adalah Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan yang paling ujung adalah Singapura. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Ibu dapat pengetahuan hari ini. Oh, yang tanda bintang itu ternyata Vietnam. Ya, ya. Baik, pertanyaan ibu kedua. Tadi Ananda menjelaskan salah satu yang jadi perhatian negara-negara ASEAN itu adalah tentang perubahan iklim. Iya, perubahan iklim. Apa maksudnya itu, anak? Boleh dijelaskan ke ibu?
dua tropis yaitu subtropis dan tropis. Ya, terima kasih banyak. Mana Bapak Ibu guru IPS-nya? Ya, silakan. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah mengajarkan anak-anak kita materi ini, ya. Dengan tidak mengurangi apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru, ini Ibu ingin sampaikan kepada kita semua, ya. Coba diperhatikan dulu anak ya, teman-teman juga yang lain. Jadi maksud perubahan iklim di sini anak, seiring dengan berjalannya waktu di dunia ini, ya, di dunia ini terjadi perubahan iklim. Contoh di Indonesia, ya sampaikan musim penghujan itu sudah mulai di bulan September ya, Oktober sampai Desember. Sekarang kan berubah. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana kita semua negara mengantisipasi ini perubahan iklim untuk tetap menjaga yang pertama ketahanan pangan, ya, yang kedua ketahanan ekonomi, yang ketiga ketahanan sosial, yang keempat ketahanan budaya dan macam-macam yang lain. Ya, karena begini anak, kalau perubahan iklim itu terjadi secara drastis, maka akan memenuhi banyak sendi-sendi kehidupan. Ya, kekurangan pangan, penyakit, dan itu masih dipenuhi. Mohon dikuatkan. Baik, terima kasih banyak penjelasannya, luar biasa, dan Ibu apresiasi kerja kalian. Terima kasih banyak. Ya, demikian penampilan dari PPKL.